Saudara, tahapan Pilkada serentak 2024 kini tengah berjalan. Visi misi paslon mulai diumbar demi bisa menarik banyak suara. Media jadi salah satu alternatif sebagai tempat untuk berbagi informasi. Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi pemilih jadi upaya yang dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk Pesta Demokrasi Daerah 2024. 3, 2, 1. Debat publik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2024 jadi salah satu ajang uji visi misi pasangan calon. Debat yang disebarluaskan lewat media penyiaran ini jadi cara untuk membuat warga atau pemilih bisa lebih dekat dan juga lebih memahami visi misi paslon yang bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Penyebarluasan siaran debat publik juga punya asa yang lain. Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi pemilih diharapkan semakin membaik di setiap momen pesta demokrasi. Ini kepentingannya untuk apa? Untuk peningkatan partisipasi politik pada pemilihan pilkada serentak tahun 2024. Olehnya itu mudah-mudahan debat malam ini bisa menjadi referensi publik, bisa menjadi referensi para pemilih dalam memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 27 November mendatang. Media penyiaran memang punya tugas lain, tak hanya sekedar hiburan dan informasi. Media juga diharapkan ikut ambil bagian dalam mendukung jalannya proses demokrasi seperti Pilkada serentak 2024. Media bisa jadi sarana untuk membantu menciptakan pesta demokrasi yang aman dan juga damai. Kolaborasi media massa dan semua pihak bisa membantu berjalannya pilkada dengan aman. Media jadi jembatan agar seluruh alur pilkada bisa tersampaikan dan himbauan bisa disebarluaskan. Pak, optimisme apa yang membuat KPU berani menyatakan sampai 80%? Pertama kita bangun sinergitas antar lembaga ya, semua bekerja. Maka tagline KPU Sulsel itu pilkada untuk kita, untuk semuanya bekerja untuk bagaimana target 80% itu, termasuk dengan bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, himbauan kami kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat itu tetap pilih calon yang sesuai dengan hati nurani. Jangan terlibat money politik, ya. Kemudian jangan ada konflik, terus kemudian jangan percaya dengan berita-berita hoax, berita-berita yang sudah lama terjadi, kemudian diungkit kembali, dan itu sangat berbahaya. Meski punya banyak peran, bukan berarti media tanpa tantangan di tahun politik. Keberpihakan media dan juga keterlibatan jurnalis dalam politik jadi pekerjaan rumah. Media bisa jadi corong informasi yang benar selama tahapan Pilkada serentak 2024. Peran serta media dibutuhkan agar jadi referensi dan juga benteng menangkal informasi tak benar di era teknologi kecerdasan buatan hingga media sosial. Tim Liputan Kompas TV.